Setiap minggu kedua kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan kita buat pembangunan gereja Betani Sekota. Sebelum Bapak Ibu Saudara memberi, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Kau terus bekerja, menyatakan lawatan-Mu Tuhan. Lebih lagi buat setiap kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, semuanya kami lakukan karena kami sangat mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan petugas bisa menjalankan tugasnya. Kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Katakan sumber segala pertolongan, sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Mari menyanyi berkati Tuhan, perlahan kita mati berdiri bersama-sama katanya. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu sungguh ajaib. Kami mau percaya, kami mau sungguh-sungguh untuk tinggal di dalam Yesus.
Karena di dalam-Mu ada pertolongan, di dalam-Mu ada jalan keluar. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam nama Yesus. Semua musuh ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga, kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami sudah dipulihkan untuk menjadi umat Allah yang sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini pertolongan-Mu nyata bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk datang memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan kami rindu lebih dalam lagi Tuhan, menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami tahu ketika Allah berfirman, maka mujizat akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Semua persoalan kami dijawab lewat kebenaran firman Allah. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap hati kami, urapi, sehingga tidak satu pun yang jauh daripada firman-Mu. Semua kami mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan hari ini untuk berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan, Engkau urapi, pakai dengan segala pengurapan yang dari Tuhan, sehingga kami semua dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami tidak mengizinkan pekerjaan setan mengganggu, menghalangi kami untuk mendengar firman Allah. Karena itu kami sehati berdoa, mengusir, mematahkan, menghalau keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Lawatlah tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Segala pujian, segala hormat, segala syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena anugerah kasih-Nya kita boleh berkumpul pada pagi hari ini dalam ibadah raya sesi pertama di tempat ini. Biarlah lewat kita datang kepada Tuhan, kita boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Saya yakin di tempat ini Tuhan berhadirat, dan saya yakin juga Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga percayalah saudara, apapun keadaan kita hari ini, kita tidak akan sama lagi pulang dari tempat ini, karena Tuhan mau menolong kita. Amin. Kami dari tim pembangunan tubuh Kristus ada bersama dengan Pak Joni Perdede, Pak Tarigan, dan ada juga di sini Ibu bersama dengan kami dan teman-teman yang lain. Pertama kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala setempat, Bapak Abraham, Alek, dan Saputra, dan juga semua pengurus gereja yang ada di tempat ini. Saya yakin ketika kita berkumpul seperti ini, Tuhan mau menunjukkan betapa dahsyatnya Dia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Allah itu tidak kebetulan, tapi semua itu sudah merupakan bukti betapa Tuhan baik, betapa Tuhan penuh kasih, sehingga kita diangkat menjadi umat. Kita menjadi umat Allah bukan karena usaha, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan manusia, tapi kita ditebus oleh kuasa darah anak domba Allah, supaya kita menjadi umat Allah, supaya kita mengalami suatu perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang besar. Dan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya yakin kita semua sudah menerimanya. Pribadi lepas pribadi, kita semua sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus pasalnya yang kedua, mari kita akan buka Efesus pasal 2. Kita mau lihat dulu bagaimana keadaan kita dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, dan bagaimana keadaan kita nanti setelah kita menjadi umat Allah. Efesus pasalnya yang kedua ayat 1. Saya minta dibaca oleh saudari kita Rolin. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dulu sudah mati. Ini keadaan kita dulu. Sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi ini kenyataan. Karena satu orang berdosa, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kebinasaan selama-lamanya, hukuman kekal. Tapi kita mengenal Yesus. Kepada kita telah diberitakan kabar baik, berita Injil, di mana Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Dia yang telah berkorban, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan di dalam darahnya, di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya, kita mendapatkan kemenangan. Amin. Ayat 4 dan 5 kita lompat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
Terus? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Iya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ini saudara. Jadi Allah kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita untuk mengangkat kita yang sudah mati karena dosa. Maka Tuhan harus datang ke dalam dunia ini supaya kita yang tadinya sudah dikuasai dosa, sudah dikuasai maut, lewat kematiannya di kayu salib dan lewat kebangkitannya, Dia telah tanggung semua dosa. Dia telah kalahkan maut supaya kita hidup kembali, supaya kita menjadi umat Allah, supaya kita menjadi kepunyaan Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di sini hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan kemenangan untuk kita. Umat Tuhan itu sudah menerima keselamatan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Maka kita bukan lagi umat yang kalah kepada dosa. Kita bukan lagi umat yang takut kepada maut. Tetapi kita adalah umat pemenang. Amin. Kita menang bukan karena kuat gagah kita, tapi kita menang karena kasih Tuhan yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kita. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Maka saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Kalau Tuhan sudah mengerjakan kemenangan itu, seharusnya kita bersyukur, berdiri teguh di dalam Yesus dan tidak goyah, dan selalu giat dalam ibadah dan pelayanan. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. sudah diberi kemenangan kepada kita semua. Amin. Amin. Terus? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. berdirilah teguh, Berdirilah jangan teguh, goyah, jangan goyah. Terus? dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Iya, teruskan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ini luar biasa. Syukur Tuhan, syukur sudah memberi kemenangan. Sudah dilepaskan dari dosa, sudah dilepaskan dari maut, sudah dijadikan umat Allah, anak-anak Tuhan. Syukur. Tuhan sudah memberi kemenangan. Maka kalau kita menyadari ini, tahap selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah berdiri teguh. Jangan goyah. Dan selalu bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, dalam ibadah, dalam pelayanan. Giat selalu. Karena semua itu akan membawa kita untuk menerima upah dari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Maka saudara, pagi hari ini saya mau nyatakan kepada kita bahwa Tuhan mau jangan sampai kita gagal lagi. Kalau kemenangan sudah diberikan, Tuhan mau jangan sampai kita gagal mempertahankan kemenangan itu. Kita harus terus berdiri teguh, tidak goyah. Dulu ketika kita sekolah, kalau sempat kita menjadi seorang juara, maka kita pulang ke rumah, mama dan papa bilang, bagus kamu sudah juara kali ini. Tapi ingat, merebut lebih mudah daripada mempertahankan. Kita menjadi umat Tuhan ini sudah mendapat kemenangan karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Tapi mempertahankan untuk hidup sebagai Kristen yang benar, itu jauh lebih sulit daripada menjadi Kristen. Kita semua sudah menjadi Kristen, tapi mempertahankan hidup sebagai Kristen itu lebih sulit. Amin. Amin. Maka saudara, untuk kita bisa bertahan dan kuat,
kita harus betul-betul waspada dengan segala tipu daya iblis, tipu daya dunia. Karena nanti dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat 13, yang selamat itu adalah yang bertahan. Artinya yang tetap mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan, yang tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang dari Tuhan. Coba Matius pasalnya yang ke-24 ayat 13 katakan. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu yang selamat. Mau selamat? Mau selamat? Harus tetap bertahan. Bertahan dan kuat. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan saudara tahu, kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini sedang berhadapan dengan kekuatan iblis, tipu daya iblis yang masuk di tengah-tengah umat Tuhan dalam bentuk kepura-puraan, kepalsuan, yang kita kenal hari-hari ini disebut acting, sandiwara. Dan itulah yang akan menggagalkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kalau kita enggak waspada. Kolose 2 ayat 18. Kolose pasal 2 ayat 18. Ini kepura-puraan ini harus diwaspadai. Mari kita lihat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Jangan biarkan. Kita harus terus bertahan dan kuat, berdiri teguh. Jangan goyah. Amin. Amin. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan. Oleh siapa? Oleh siapa? Orang-orang yang pura-pura. Pura-pura apa? 1, 2, terus Dan beribadah kepada malaikat. beribadah juga. Terus Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. berkancang pada penglihatan. Terus Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri ya, oleh di pikirannya yang duniawi. ini. Jadi serangan yang mau menggagalkan orang Kristen itu adalah kepalsuan, kepura-puraan. Pura-pura merendahkan diri, pura-pura beribadah, pura-pura menyatakan penglihatan, dan juga kesombongan. Saudara tahu kalau pura-pura, sandiwara, acting, itu harus bisa persis. Coba saudara nonton film atau sinetron, pemerannya itu harus bisa menjiwai persis seperti kenyataannya. Tapi sandiwara, film, sinetron itu tetaplah pura-pura. Makanya sekarang orang Kristen gak gampang loh menganalisa yang palsu dan yang asli. Tapi kita lihat di sini, kalau dikatakan yang menggagalkan itu adalah pura-pura, kepalsuan, maka untuk kita bisa memahami itu palsu atau tidak, di ayat 19 jawabannya. Kita lihat ayat 19 ya, silakan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Stop. Ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kepala itu di situ menunjuk Kristus. Betul? Betul enggak? Kepala itu kan huruf besar kan? Tidak berpegang teguh kepada kepala. Bicara kepala itu bicara Kristus. Bicara Kristus itu bicara firman dan roh. Artinya kegerakan yang mau menggagalkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu adalah pelayanan-pelayanan, ibadah-ibadah yang tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, yang tidak mengutamakan firman dan roh dalam ibadah dan pelayanan. Makanya Kolose pasal 1 katakan ayat 18, Kristus sebagai kepala jemaat itu harus ditempatkan lebih utama dari semua. Coba silakan Kolose 1 ayat 18.
Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, Ialah kepala tubuh. Terus? yaitu jemaat. Jemaat. Terus? Ialah yang sulung, Iya. yang pertama bangkit dari antara orang mati. Iya terus. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia yang lebih utama. Ibadah yang benar, pelayanan yang benar adalah ibadah dan pelayanan yang mengutamakan Kristus, mengutamakan firman lebih dari segalanya. Kalau saudara masuk dalam satu persekutuan, dalam satu gereja, dalam satu pelayanan, supaya kita jangan gagal, yang perlu harus diperhatikan di sana adalah apa yang diutamakan di sana. Apakah yang diutamakan adalah firman atau yang lain? Kalau bukan firman yang diutamakan, kita harus mulai tanda tanya. Jangan-jangan ini semua sandiwara. Dan kalau kita sabar saja dengan itu, kita biarin kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib itu bisa gagal. Itu sebabnya saudara, kalau kita ibadah, yang kita utamakan itu mendengar firman. Setuju? Amin? Nyanyian bagus, puji-pujian bagus, musik yang bagus, itu juga kita perlu. Tetapi saudaraku, jangan itu yang utama. Yang utama adalah mendengar firman. Sebab nanti dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 17 dikatakan, kalau bukan firman yang utama, itu akan Tuhan katakan kebodohan dan kejahatan. Makanya kepura-puraan itu jahat, karena satu misi yang mau menghancurkan umat Tuhan. Coba Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17. Silakan. Ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Korban itu bisa berupa kolekte, bisa berupa pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan lain-lain. Tapi yang Tuhan mau saat kita datang ibadah seperti ini, menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada korban. Sekali lagi, coba sekali lagi, ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, orang yang mengerti untuk apa dia ibadah. Terus? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mereka buat jahat. Bukan firman yang dicari. Bukan pengajaran yang dia mau. Maka Tuhan bilang, itulah orang-orang bodoh dan orang-orang jahat. Saya seringkali masuk dalam satu persekutuan Kristen, ibadah apapun itu namanya. Bukan sasarannya untuk mendengar firman. Yang paling ngeri saudaraku, bukan firman yang disampaikan, hanya cerita-cerita isapan jempol. Bukan kekuatan firman Allah. Ibadah-ibadah seperti itu Tuhan bilang percuma. Percuma. Kalau bukan firman yang mau kita rebut saat kita datang ibadah, Tuhan bilang percuma. Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya, mengangkat pujian, mengangkat penyembahan. Terus? Padahal hatinya jauh daripadaku. Hatinya jauh. Karena yang Tuhan mau, hati kita harus menjadi hati yang baik untuk menerima firman Allah. Amin. Supaya ketika benih firman Allah ditaburkan, masuk di tanah hati yang baik, maka benih firman Tuhan itu akan tumbuh, berakar, berbuah 30, 60, 100 kali lipat.
Amin. Ini. Kenapa Tuhan katakan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, hatinya jauh? Coba kita lihat ayat 9. Terus, Percuma mereka beribadah kepadaku. percuma, gak guna ibadahnya. Karena apa? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukan firman yang diajarkan dalam ibadah. Bukan firman yang diutamakan dalam ibadah. Maka Tuhan bilang, percuma. Saya tidak mau ibadah saya percuma. Makanya saya kalau datang ibadah, pasti saya bawa catatan, pena untuk menulis, untuk menangkap apa yang Tuhan mau firmankan. Kita rebut firman Tuhan itu. Karena apa? Firman Tuhan itu yang bisa menjaga kita supaya jangan disesatkan. Amin. Kita Matius 22 ayat 29 katakan bagaimana? Kalau nggak ngerti firman, disesatkan, sesat dan menyesatkan. Coba Matius 22 ayat 29. Ya, Yesus menjawab mereka, ya. kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sesat akhirnya. Sesat, gak ngerti mana yang benar, gak ngerti mana yang palsu, gak ngerti mana yang sandiwara, mana yang pura-pura. Sesat. Dan saudara tahu kepalsuan ini, khususnya di akhir zaman itu akan sangat mengerikan.